Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'uh, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, mencontoh beliau dalam beragama. Hal ini sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, artinya sungguh telah terdapat pada diri Rasul untuk kalian apa yang terdapat pada diri Rasul? Suri tauladan, contoh terbaik. Yang bagi siapa? Bagi siapa yang menginginkan Allah dan negeri akhirat. Lihat di sini, bagi siapa yang menginginkan Allah dan negeri akhirat dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tersirat dari ayat yang mulia ini mengenai perintah dari Rabbul Alamin agar kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 yang mungkin juga sering kita dengar ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, seandainya kalian mengklaim mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kalian akan dihapus oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari mengikuti Nabi Muhammad, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan jelaskan 3 sebab mengapa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Semoga dengan pemaparan ini lebih meyakinkan diri kita atau lebih meneguhkan hati kita di dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang pada dasarnya tentunya sangat banyak jawaban berkenaan dengan mengapa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan yang singkat ini saya akan jelaskan 3 saja berkaitan dengan kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang pertama adalah dari mengapa kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul bashar, seutama-utama manusia, semulia-mulia para nabi, para rasul, seutama-utama manusia. Maka yang kita ikuti dalam beragama adalah seutama-utama manusia, bahkan seutama-utama para nabi, para rasul. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang sangat populer. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Saya merupakan pemimpinnya seluruh manusia kelak di negeri akhirat dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Lihat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa dirinya sebagai pemimpin bagi seluruh manusia kelak, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, beliaulah yang memimpinnya, beliaulah yang menjadi pemimpinnya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah afdalul bashar, seutama-utama manusia. Maka bergembiralah kita selaku umat Nabi, selaku umat Islam, karena yang kita ikuti adalah
seutama-utama para nabi, para rasul, seutama-utama manusia. Bukti yang paling nyata bahwa beliau adalah seutama-utama para nabi, para rasul ketika beliau mi'raj ke langit. Ini bukti yang paling nyata. Ya, dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahwa Nabi ketika mi'raj ke langit berjumpa dengan siapa? Dengan para nabi, para rasul. Dan semua para nabi, para rasul menghormati Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Apa penghormatan mereka kepada Nabi? Ya, tentunya setelah Nabi memberikan salam kepada masing-masing mereka ini, maka para nabi, para rasul itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, marhaban bil akh as-salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Lihat, semua para nabi, semua para rasul yang beliau jumpai di langit mengatakan kepada Nabi, selamat datang kepada saudara yang saleh, nabi yang saleh. Kecuali Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi, marhaban bibni salih wan nabi salih. Selamat datang kepada anak yang saleh dan nabi yang saleh. Lihat, ini penghormatan mereka semua kepada Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Nabi adalah yang paling utama dari seluruh para nabi, para rasul. Maka sekali lagi, yang kita ikuti adalah dalam beragama ini adalah seutama-utama para nabi, para rasul. Nah, sekarang kita lihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tengah masyarakat. Kalau ada di antara umat Islam melakukan bid'ah-bid'ah, berarti siapa yang dia ikuti itu? Kalau ada di antara umat Islam yang melakukan bid'ah-bid'ah dalam beragama, yakni bid'ah adalah segala sesuatu yang bukan dari Rasul, yang bukan berasal dari Nabi, atau yang menyimpang dari ajaran Rasul. Maka kalau ada di antara umat Islam yang mengikuti bid'ah-bid'ah, yakni bukan sunnah Rasul yang diikuti, lalu siapa yang dia ikuti itu? Tentu bukanlah afdalul bashar, bukanlah seutama-utama para nabi atau para seutama-utama manusia yang diikuti. Namun ada orang lain yang diikutinya selain dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang perlu kita fahami di sini. Jadi, ya, jangan kita yakni tertipu. Jangan kita yakni tertipu dengan kebiasaan kebanyakan kaum muslimin, di mana mereka misalnya setiap tahun mengadakan acara-acara seremonial ini dan itu yang pada dasarnya tidak berasal dari Nabi atau bukan berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua dari pertanyaan mengapa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, jawaban yang kedua adalah karena beliau selama hidupnya tidak pernah berdusta. Ini penting. Ini penting kita garis bawahi. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah berdusta. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Artinya, tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi lisan beliau ini dipelihara oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Rabbul Alamin. Walaupun sekalipun dalam keadaan marah yang luar biasa, tetap ucapan beliau terkendali. Tetap ucapan-ucapan beliau adalah benar, ya, adalah mengandung wahyu, mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah hawa nafsu. Apa buktinya sekarang? Kita lihat langsung percakapan yang luar biasa ini antara Raja Heraklius, Raja Romawi Timur, dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu belum masuk agama Islam. Beliau di akhir-akhir masuk agama Islamnya. Tahun ke-8 Hijriyah baru masuk agama Islam. Ini percakapan antara Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, yang merupakan pada masa mudanya dahulu yakni teman sepermainan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman bermainlah dengan Nabi ketika masih kanak-kanak dahulu, sampai mudanya itu tentunya masih merupakan
sahabat ya karib yang luar biasa ini. Namun setelah Nabi menjadi seorang nabi atau rasul, Abu Sufyan menjauh dari Nabi, bahkan menjadi musuh utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sekarang perjumpaan Abu Sufyan dengan Raja Romawi Timur atau Raja Heraklius. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Raja Romawi Timur kepada Abu Sufyan, apa pertanyaannya? Pertanyaan dari Raja Romawi Timur ini, hal yakdzib, apakah orang yang mengaku diri sebagai nabi akhir zaman itu pernah berdusta dalam hidupnya? Lihat pertanyaan ini. Apakah pernah dia berdusta dalam hidupnya walaupun sekali? Pernah berbohong dalam hidupnya walaupun sekali? Apa jawaban Abu Sufyan yang ketika itu masih merupakan musuh utama Nabi Muhammad? Kata Abu Sufyan, ma jarabna alaihi kadziba. Kami tidak pernah mendapatkan dirinya berdusta walaupun sekali dalam hidupnya. Kami tidak pernah mendapatkan dirinya berdusta. Lihat di sini, apa kesimpulan dari Raja Romawi Timur ketika dia mendengar jawaban seperti ini? Dia menyimpulkan, kalaulah orang yang mengaku diri sebagai nabi akhir zaman itu selama hidupnya menurut dirimu adalah tidak pernah berdusta kepada manusia, tidak pernah berdusta kepada manusia, maka dia tidak akan pernah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Raja Romawi ini. Tidak akan pernah berdusta kepada Allah, kata Raja Romawi ini. Kalau dalam hidupnya tidak pernah berdusta kepada manusia, maka kepada Allah tidak akan juga pernah berdusta. Ini kesimpulan yang luar biasa dari Raja Romawi ini. Sehingga akhirnya dia mengatakan kepada Abu Sufyan, nah, kalau begitu dari apa yang aku dengar jawaban-jawabanmu ini, niscaya kekuasaannya, dakwahnya akan sampai kepada kerajaanku ini. Akan sampai kepada kerajaanku ini. Dan seandainya aku berjumpa dengannya, maka akan aku cuci kedua kakinya. Akan aku cuci kedua kakinya. Ini tanda penghormatan Raja Heraklius kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita lihat keterangan dari Raja Romawi Timur, bahwa manusia yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya ini maka wajib untuk diikuti, wajib untuk dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga dari pertanyaan mengapa kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban yang ketiga adalah karena beliau adalah orang yang sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk diri kita. Sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk diri kita, bahkan lebih besar daripada diri kita sendiri untuk kebaikan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, amat menginginkan kebaikan-kebaikan untuk diri kalian, dan sangat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Inilah ayat yang mulia yang menjelaskan tentang di antara sekian dari sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya yang menjadi syahid dari ayat yang mulia ini atas jawaban kita yang ketiga adalah harisun alaikum, yaitu sangat menginginkan kebaikan-kebaikan untuk diri kalian. Yang sangat menginginkan keimanan ada pada diri kalian, sangat menginginkan tauhid ada pada diri kalian, wahai umat Islam. Ini yang dimaksud dari hadis Nabi, ayat yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menginginkan kebaikan-kebaikan ada pada diri kita, bahkan mungkin bisa dikatakan bisa melebihi yakni keinginan kita terhadap kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Maka inilah tiga jawaban yang menjelaskan, menerangkan bahwa kita wajib mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi Nabi dalam beragama ini. Dan mudah-mudahan 3 jawaban ini lebih meyakinkan diri kita, lebih menguatkan keyakinan kita atau akidah kita tentang kewajiban kita untuk ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang perlu diingatkan pada kajian singkat di siang hari ini, dan silakan ada waktu ke depan untuk soal jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, boleh terkait dengan materi atau selain materi, silakan, bebas pertanyaannya. Nah, silakan Mbak. Nah, langsung Mbak. Iya, silakan. Disebutkan berdosa kepada Allah, perbuatan seperti apa yang mengarah ke arah berdusta kepada Allah? Terima kasih. Berdusta kepada Rabbul Alamin, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali, ya, tentu banyak sekali. Yakni misalnya atau contohnya adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada dasarnya, orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, di mana mereka beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah juga, kepada Allah dan kepada selain Allah juga. Maka ketika ada salah seorang Arab jahiliyah di zaman itu ditanya oleh Rasul, wahai fulan, berapa Tuhan yang kau sembah selama ini? Kata orang ini, saya menyembah 7 Tuhan, 1 di langit, sisanya di dunia ini, di bumi ini. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau engkau mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, Tuhan yang mana yang engkau berdoa kepadanya, yang kau mintakan pertolongannya, bantuannya itu? Tentu orang ini jujur menjawab, ya ini Tuhan yang di langit, Tuhan yang di langit. Maka Nabi katakan, ya kalau begitu hendaknya engkau menyembah Tuhan yang di langit saja, jangan kau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan kau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Jadi sekali lagi ini perbuatan, ya, yang sangat kontradiktif, ya, berseberangan sekali, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan ini, kenikmatan-kenikmatan, ya, dan lain sebagainya, ya, kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Maka tidak boleh kita yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada selain Allah, itu namanya mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Itu di antaranya mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, misal ketika ada orang berkata kepada Nabi, ini dari ucapan saja, yakni masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, dengan kehendakmu dan dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu wahai Rasul. Maka Rasul marah. Rasul mengatakan kepada sahabatnya, aja'alta lillahi niddan wa huwa khalaqaka? Akankah engkau menjadikan Allah itu sebagai, akankah engkau menjadikan selain Allah sebagai sekutu, sedangkan Allah lah yang telah menciptakan dirimu? Sedangkan Allah lah yang telah menciptakan dirimu, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada dirimu. Ya, akankah, ya, dijadikan sesuatu itu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka ucapkanlah olehmu, masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu wahai Rasul. Nah, ini seperti ini nggak ada, boleh. Ini ucapan yang benar, ya. Ucapan yang kedua ini sebagai pelurusan dari Nabi, pembenaran dari Nabi, pelurusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan sahabatnya yang tadi. Ya, ini contoh saja. Kemudian juga berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang dilakukan oleh sebagian orang-orang, sebagian yakni orang-orang di mana mereka misalnya yakni hendak melaksanakan yakni hukum-hukum Allah misalnya, kemudian mereka yakni rubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Misal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, misalnya bahwa mereka itu diharamkan untuk yakni menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka, orang-orang Yahudi ini menebarkan jala di hari Jumat, kemudian ditarik di hari Ahadnya, di hari Minggu, kan begitu. Ini untuk mengelabui Rabbul Alamin, mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga contoh barangkali bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi diri kita agar tidak yakni bermudah-mudah dalam masalah hukum Allah Subhanahu wa taala atau meremehkan dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Banyak sekali
berkaitan dengan mendustakan Rabbul Alamin, mendustai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silakan, Pak. Nah, silakan, Pak, di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada saat Nabi Mi'raj tadi, kecuali Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan anakku. Iya. Iya. Apakah dari berdasarkan kenapa itu beda Ustaz ucapan dua orang Nabi? Baik, kenapa Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad, selamat datang kepada anak yang saleh? Ya, anak, dikatakan anak yang saleh. Pertama, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam sering disebut oleh Nabi sebagai nenek moyangnya, bapaknya, ya, bapak beliau atau nenek moyang beliau, ya, langsung, karena memang jelas dari nasab, ya, dari nasab itu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, yang dari Nabi Ismail ini beranak pinak, yakni kemudian keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW, dan sering Nabi sekali lagi menyebut bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapakku, yakni nenek moyangnya maksudnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, ya, jelas sebagai nenek moyang manusia pertama, dan beliau sebagai, ya, bapak dari seluruh para nabi, para rasul. Walaupun Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai Abul Bashar, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Sedangkan Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia, dan nenek moyang manusia. Maka keduanya mengatakan kepada Nabi, selamat datang kepada anak yang saleh. Jadi kebanggaan bagi Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim punya keturunan seperti Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah afdalul bashar, seutama-utama para, ya, seutama-utama manusia, seutama-utama para nabi, para rasul. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka wajar kalau misalnya seorang bapak, ya, kita sebagai bapak misalnya ada di antara anak kita yang berprestasi, kan kita bangga dengannya, kan begitu. Kurang lebih seperti itulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada Nabi, selamat datang kepada anak yang saleh, nabi yang saleh. Adapun selainnya mengatakan selamat datang kepada saudara yang saleh, nabi yang saleh. Nah, ini menunjukkan kenapa dikatakan saudara, karena semua para nabi adalah bersaudara. Semua para nabi adalah bersaudara, sebagaimana hadis Nabi SAW mengingatkan hal ini. Apa kata Nabi? Innal anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Sungguhnya para nabi semuanya bersaudara, walaupun ibu-ibu mereka berbeda-beda, namun ajaran mereka sama. Ajaran mereka adalah sama, kata Nabi SAW. Jadi seluruh para nabi adalah bersaudara. Sekali lagi, bersaudara menurut, ya, hadis Nabi yang mulia SAW. Nah, silakan yang lain, Pak. Nah, silakan, Pak, di belakang, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sehubungan dengan surah At-Taubah ayat 24, tidaklah dikatakan seorang beriman apabila dia masih mencintai keluarga, istri, anak, perdagangan, kedua orang tuanya. Yang jadi pertanyaan saya, contoh seperti apa cinta kepada orang tua melebihi cinta kepada Allah dan dunia? Iya, tentunya yang tercela dari kecintaan kita kepada dunia dan seisinya ini kalau berlebihan. Cinta yang berlebihan, begitu. Kalau cinta yang bersifat tabiat, ini tidak mengapa. Misal seorang mencintai orang tuanya secara tabiat, anak mencintai orang tuanya, ya, seorang mencintai, ya, istri dan anaknya, mencintai kendaraannya, mencintai rumahnya, mencintai, ya, bisnisnya dan sebagainya secara tabiat, ini boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah kalau berlebihan. Kalau sudah berlebihan, sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka kecintaannya terhadap dunia itu luar biasa, yakni berlebihan sekali. Apa kata Nabi? Nabi bersabda dalam hadis yang sangat populer dalam hal ini, yang mengingatkan kita tentang hal ini, wallahi mal fakru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku khawatir kata sendiri kalian. Walakinni akhsha alaikum
antum basata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Namun yang sangat aku khawatirkan adalah jika Allah membentangkan dunia ini untuk kalian, yakni memberikan dunia ini untuk kalian, sebagaimana umat-umat terdahulu mereka mendapatkan dunia, ya, dibentangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba, maka kalian akan binasa sebagaimana mereka dahulu binasa. Nah, inilah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Ini yang tercela. Yakni yang berlebihan itu bagaimana? Yang berlebihan itu adalah yang melalaikan kita dari salat, yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, yang melalaikan kita dari membaca Al-Qur'an Al-Karim, yang melalaikan kita dari ibadah-ibadah, dari amal-amal saleh. Maka kalau ini semua melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, maka ini dikatakan sudah berlebihan, dan inilah yang tercela. Inilah yang sangat tercela. Inilah yang sangat tercela. Ya, misal ya, berkenaan dengan kecintaan yang secara tabiat begitu. Di zaman Nabi ada seorang Arab Badui, ya, terheran-heran ketika melihat Nabi, ya, mencium anak kecil. Nabi sayang kepada anak kecil. Apa kata Arab Badui? Wahai Rasul, saya punya banyak anak, tapi tidak ada seorang pun yang saya ciumi anak-anak saya itu. Wah, marah Rasul mendengar seperti ini. Malam yarham la yurham, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sayang, tidak menyayangi, ya, yang kecil atau anak-anak ini, maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini merupakan cinta yang bersifat tabiat manusia, mencintai anak-anak sampai mencium mereka misalnya, sayang kepada mereka misalnya. Ini tabiat manusia, hal yang wajar, sampai ketika anak Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Ibrahim, wafat pada waktu masih kecil, ya, masih bayi itu, maka Nabi menangis dan Abdurrahman bin Auf menegur Nabi, wahai Rasul, bukankah engkau melarang kami untuk menangis tatkala tertimpa musibah seperti ini? Apa kata Nabi? Innaha rahmah, yang keluar ini adalah air mata kasih sayang. Jadi yang tidak boleh adalah kalau menangis berlebihan. Nah, ini yang terlarang. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu yang terlarang. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itulah yang terlarang. Makanya Nabi ingatkan kepada kita semua bahwa kelak nanti di akhir zaman akan ada di antara umat Islam yang apa? Ya, apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan, kata Nabi. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Itulah yang disebut dengan penyakit al-wahnu, kata Nabi SAW. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Jadi sekali lagi, yang terlarang adalah, ya, yakni yang bersikap berlebihan, al-ghulu. Ini yang terlarang dalam agama. Kalau yang bersifat tabiat ini dibenarkan, dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, masih ada lagi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau menanyakan bagaimana membicarakan soal tauhid ke anak-anak. Semalam saya dapat pertanyaan dari anak saya yang saya tidak bisa jawab. Bagaimana pertanyaannya? Dia bertanya gini, kemarin dia jadi guru di sekolah bahwa aras itu ada di atas air. Kok bisa di atas air? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, kenapa Allah menyebutkan banyak sekali soal Bani Israel dalam Al-Quran? Banyak sekali? Tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. Ada apa dengan Bani Israel? Baik. Nah, bagaimana saya juga baik. Belum banyak mengkomunikasikan hal-hal. Baik. Iya, betul bahwa kita selaku orang tua wajib mengenalkan tauhid kepada anak-anak, ya, tentu dengan bahasa kita, dengan bahasa yang difahamilah oleh anak-anak, ya, dan kita katakan kepada anak bahwa
dalam kehidupan ini ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Contoh, yang nampak adalah kita selaku manusia. Kehidupan manusia ini nampak, dapat dilihat oleh yang lain, dapat diindra oleh yang lain. Tapi untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah sebagai Tuhan kita, itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Maka kalau dikatakan tadi bahwa singgasana Allah berada di atas samudra yang luas, yakni di atas langit ketujuh terdapat samudra yang luas, dan di atas samudra itu baru terdapat singgasana Allah, maka yang seperti ini nak, kita imani saja, kita percayai saja. Nanti kamu kalau sudah besar lebih yakin lagi. Kalau kamu sudah besar, kamu sudah bisa berpikir lebih dalam lagi, kamu akan lebih mempercayainya, meyakininya, insya Allah. Ya, ini kita katakan seperti itu, barangkali mudah-mudahan si anak ini faham, ya tentu dengan bahasa yang difahami oleh si anak, si anak ini. Wallahu taala alam. Ya, maka itu yang harus kita fahami. Yang kita ini kan, mungkin bisa kita berikan dengan akal sehat, keterangan-keterangan dengan akal sehat, yakni segala sesuatu yang tidak nampak, segala sesuatu yang gaib, bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak ada. Contoh, apa yang ada di balik tembok ini kita nggak bisa melihat kan? Itu nyatanya. Apa yang berada di balik tembok ini kita nggak bisa melihatnya. Apa yang ada di balik tembok ini? Bukan berarti di balik tembok ini tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Bisa kita jelaskan dengan akal sehat kita. Semoga anak ini faham tentang akidah Islam. Dan akidah ini tidak memberatkan. Akidah ini tidak memberatkan. Jadi kita ajarkan sesuai dengan yang mudah-mudah dulu lah. Yang mudah-mudah terlebih dahulu, sesuai dengan pemahaman si anak, dan kelak kalau dia sudah besar bisa memahami lebih dalam lagi, insyaallah taala. Ya, ini yang pertama Pak ya. Yang kedua tadi berkenaan dengan apa tadi? Oh ya, Bani Israel. Kita katakan kepada anak, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Bani Israel atau orang-orang Nasrani, maka semuanya berlaku untuk kita juga, berlaku bagi umat Islam, dan diantara tujuannya juga untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam. Jadi apa yang terjadi pada Bani Israel, misal bahwa mereka dahulu pernah menyimpang, bahwa mereka dahulu pernah berbuat syirik misalnya, maka itu bagi kita adalah sebagai pelajaran. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Jadi apa yang Allah jelaskan, ceritakan dalam Al-Quran adalah bermanfaat bagi umat Islam, bagi kita selaku umat Islam. Kita bisa bercermin kepada kehidupan orang-orang terdahulu seperti itu, maka kita harus menghindari keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut, seperti kesyirikan mereka, seperti pembangkangan mereka terhadap para nabi, para rasul, dan lain sebagainya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita terangkan kepada anak agar dia faham mengenai akidah Islam, mengenai akidah Islam. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, semua ayat yang berbicara tentang ahli kitab, yakni Yahudi ataupun Nasrani, maka ayat tersebut bisa berlaku bagi umat Islam, bisa berlaku bagi umat Islam dan menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Nah, itu kita katakan seperti itu kepada anak. Contoh-contohnya banyak sekali. Kalau bisa kita kupas dari tafsir-tafsir, dari tafsir para ulama, itu bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, silakan Pak, terakhir Pak. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau klarifikasi terhadap Nabi Nuh sendiri kan, kalau yang saya tahu ada yang disebutkan Bapak Nabi juga, karena Nabi Adam waktu itu kan pada saat Nabi Nuh ada yang punya beberapa sama jin ada Nabi Nuh dan ada seterusnya. Ini terkait dengan Nabi Nuh, posisi di sini diceritakan nomor satu. Gimana Pak posisi Nabi Nuh? Nah, di sini kan tidak ada disebutkan apakah Rasulullah tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Oh. Terus terkait dengan bapak Nabi-Nabi itu, saya
Baik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut oleh para ulama mengenai Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Ya, Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua. Kalau bapak manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Astagfirullah. Dalam kitab Manhajul Anbiya fi Da'wa ila Allah. Siapa? Ada ingat? Ya, yang jelas disebutkan dalam kitab Manhaj para nabi dalam berdakwah kepada agama Allah, ya, yakni disebutkan di situ bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah sebagai bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang kedua. Ya, bapak manusia yang kedua. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Kalau disebutkan bapak manusia yang kedua, yakni ya ketika terjadi banjir yang melanda dunia ketika itu, habislah seluruh manusia kecuali orang-orang yang beriman, ya, yang berserta Nabi Nuh, bersama Nabi Nuh di perahu itu. Maka dari situlah dimulai perkembangbiakan lagi, dan Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang kedua. Wallahu taala alam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama juga. Beliau sebagai rasul yang pertama, ya, alaihissalam. Ya, dan juga sebagai termasuk dari ulul azmi minar rusul, termasuk dari ulul azmi yang lima disebutkan oleh para ahli ilmu. Siapa lima ini dari ulul azmi? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, ya, alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi kehidupan dakwah Nabi Nuh menjadi contoh bagi rasul-rasul, nabi-nabi setelahnya. Karena ujian yang menimpa dakwah Nabi Nuh ini luar biasa ujiannya. Bayangkan disebutkan dalam Al-Quran berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Ini bisa kita bayangkan. Nggak ada orang di orang di zaman sekarang ini umurnya lebih dari seperti itu. Ya, yakni usia dakwahnya saja, sekali lagi, usia dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Adapun usia beliau, ya, hanya Allah yang mengetahui. Berapa tahun lagi setelah itu beliau hidup, hanya Allah yang mengetahui. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Oh ya, poin-poin dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari ini, tentu yang pertama adalah kewajiban kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan beliau adalah, ya, seutama-utama para nabi, para rasul, bahkan seutama-utama manusia. Kemudian yang kedua, bahwa beliau tidak pernah berdusta sekalipun dalam hidupnya. Dan yang ketiga, bahwa Nabi SAW sangat-sangat menginginkan kebaikan-kebaikan ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, yakni tidak boleh kita menyimpang dari petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Tidak boleh kita menyimpang dari petunjuk-petunjuk Rasul, karena petunjuk-petunjuk Rasul lah yang wajib diikuti, sebagaimana beliau bersabda, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hendaknya kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia, tetap istiqamah di atas, ya, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zaman semakin berlalu, semakin berjalan ke depan, semakin banyak penyimpangan yang muncul, semakin banyak penyimpangan yang muncul. Itu jelas, itu merupakan sunatullah. Ini semakin kita ini, ya, ini terus, ya, ini ke depan dan terus ke depan, dari tahun ke tahun, maka semakin banyak penyimpangan-penyimpangan yang muncul, keburukan-keburukan yang muncul, bidah-bidah yang muncul. Maka hendaknya kita tetap istiqamah di dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa melihat di antara doa Imam Ahmad bin Hanbal. Apa doa dari Imam Ahmad bin Hanbal? Di antaranya, Allahumma amitni 'alal islami wa 'ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas agama Islam dan sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Nabi. Ini doa yang luar biasa. Allahumma amitni 'alal islami wa 'ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Imam Ahmad beliau berdoa seperti itu. Lalu bagaimana kita di zaman sekarang yang lebih banyak lagi bid'ah-bid'ah tersebar, ya, kesyirikan-kesyirikan tersebar, penyimpangan-penyimpangan tersebar di zaman sekarang ini yang belum pernah muncul di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Maka ya, kita pun berdoa kepada Allah seperti ini, Allahumma amitni 'alal islami wa 'ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kajian singkat di siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.